Ya, kembali lagi di Newsroom Today, pemirsa. Polisi memutuskan menghentikan penyelidikan kasus narkoba yang menjerat Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. Selanjutnya Andi Arief diharuskan wajib lapor dan direhabilitasi. Ya, lalu apa pertimbangan polisi menghentikan kasus Andi Arief? Berikut wawancara Wahyu Diritonga bersama Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang telah kami rekam sebelumnya. Reva dan juga Vandana terkait perkembangan dari kasus Andi Arief yang sampai saat ini tidak diteruskan ke tahapan penyidikan dan nantinya Andi Arief akan menjalani proses rehabilitasi. Dan untuk perkembangan lebih lanjut terkait proses kasus Andi Arief, di sebelah saya sudah ada Karopenmas di Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Halo, apa kabar Pak Dedi? Baik Mas, terima kasih. Baik Pak Dedi, sejauh ini seperti apa perkembangan perburuan terhadap pemasok narkoba ke saudara AA? Ya, saat ini terus ya untuk tim Direktorat Narkoba masih terus mendalami. Ya, baik dari percakapan, dari voice, handphone, kemudian dari pemeriksaan yang bersangkutan sendiri. Yaitu makin didalami terus oleh Direktorat. Baik. Ya. Pertimbangan dari petugas untuk menghentikan proses kasus dari Andi Arief ini apa aja, Pak Dedi? Ya, karena dari kan sudah jelas ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Ya, kita punya standar operasional prosedur dalam proses penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Artinya surat edaran Kabareskrim 01 Romawi 2 tahun 2018 itu jadi frame ya dari toolnya penyidik untuk memproses saudara A. Ya, jadi yang direhab seperti saudara A, perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, untuk tahun 2018 itu ada 13.000 orang. Ya, dari 13.000 orang itu yang rehab medis rawat inap itu ada 1.300 orang lebih. Nah, jadi yang seperti kasus ini bukan hanya saudara aja. Artinya bahwa polisi dalam hal ini bekerjasama dengan BNN. Ya, karena BNN adalah lembaga yang berkompeten untuk melakukan rehab ya terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba seperti itu. Baik, jadi tapi kan dalam hal ini saudara AA positif dinyatakan menggunakan narkoba dari hasil tes urin. Ini bagaimana dari kacamata kepolisian? Iya betul. Jadi sesuai dengan surat edaran Kabareskrim ya poin 2, kemudian huruf P dan ditegaskan lagi di situ di poin 3. Ya, ketika kepada seseorang dilakukan penggerbekan atau upaya paksa dan pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika padanya. Namun demikian dari hasil laboratorium forensik itu ternyata yang bersangkutan positif. Maka yang bersangkutan itu dari hasil gelar perkara penyidik secara komprehensif direkomendasi untuk direhab di mana, Pak? Dari hasil pemeriksaan penyelidikan kemarin, saudara Andi Arief mengaku sudah berapa lama mengkonsumsi narkotika? Itu domainnya BNN yang menjelaskan, karena dia di asesmen medis. Asesmen medis itu yang bisa menjelaskan telah berapa lama, kemudian sampai sejauh mana atau tingkat keakutannya. Nah, kemudian proses rehab yang paling efektif yang akan diterapkan apa, nah, itu seperti itu. Baik, Pak Dedi, seperti apa kasus itu? Apakah benar saudari L yang bersama dengan Andi Arief merupakan intel dari kepolisian ataupun BNN? Saya tegaskan lagi, itu tidak benar. Saudara R alias L itu adalah teman lamanya saudara A. Dan mereka bukan ya berkenalan baru sehari 2 hari, dan cukup lama mereka berkenalan. Lalu berapa lama nantinya kira-kira saudara AA akan direhabilitasi? Kalau itu teknis, ya itu nanti Direktur Rehab BNN yang bisa menjelaskan, ya sampai sejauh mana dan berapa lama. Oke, Pak Dedi, dari kalangan sebagian masyarakat banyak juga yang protes atas tidak dilanjutkannya kasus Andi Arief ke tahapan penyidikan. Ini bagaimana Pak Dedi mewakili pihak kepolisian menjawab protes dari sebagian masyarakat ini? Jadi yang jelas gini, proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah profesional dan kita sesuai dengan fakta hukum dan norma-norma yuridis yang ada. Ya, perlu saya sampaikan juga tentang logika hukum, ya, bahwa masyarakat Indonesia yang terpapar terhadap penyalahgunaan narkoba itu ada 5,8 juta orang. Ya. Kemudian rata-rata setiap tahun aparat kepolisian melakukan upaya paksa terhadap penyalahgunaan narkoba, ya baik itu sebagai penyalahguna, kemudian pecandu, kemudian pengecer, pengedar, bandar, dan pemodal. Itu 50.000 orang. Ya, di tahun 2018
17 kemarin, itu 64.000 sekian tersangka yang ditangkap. Kemudian tahun 2018, 49.000 sekian, jadi rata-rata 50.000. Dan yang dilakukan rehab, itu rata-rata dalam 1 tahunnya, itu tadi disebutkan, ya hampir mencapai puluhan ribu. Dan itu kalau misalnya semua pecandu, ya, yang memiliki ketergantungan obat itu semua diproses pidana, terjadi over capacity di lembaga masyarakat. Nah, itu salah satu pertimbangan. Dan mohon maaf, ya, pengguna atau penyalahguna narkoba itu adalah domestic crime. Ya, artinya bahwa yang bisa mengontrol untuk proses penyembuhan adalah keluarga terdekat. Ya, dan kita harus mengenal juga, ya, teori-teori pemidanaan. Ya, teori pemidanaan di situ juga di dalam SE 01 juga sudah diterapkan. Bahwa dalam teori pemidanaan tidak hanya absolut, tidak hanya relatif, ya, tidak hanya gabungan antara absolut dan relatif, tapi ada di situ teori treatment. Ya, treatment itu kita terapkan bagi para pecandu, tidak harus dipidanakan. Nah, di situ. Pak Didi, sebagian besar masyarakat khususnya di media sosial nih Pak Didi, banyak sekali cuitannya mengatakan adanya dugaan intervensi politik. Ini bagaimana Pak Didi memberikan jawaban penjelasan ke masyarakat? Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian itu adalah profesional, ya, dan berdasarkan fakta hukum. Kita tidak ada tekanan-tekanan politik, ya, yang bisa mempengaruhi proses penyidikan. Ya, semua proses penyidikan untuk track, ya, sesuai dengan standar operasional prosedur dalam proses penyidikan atau manajemen penyidikan yang menjadi standar, ya, bagi penyidik seluruh Indonesia. Gitu. Baik, berarti dalam hal ini kepolisian tidak ada tebang pilih, benar-benar memeriksa sesuai dengan profesionalitas dari profesi di kepolisian. Betul, ya, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dedi dan selamat bertugas kembali. Ya, rekan Reva dan juga Vandana, seperti itulah tadi wawancara saya bersama Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, yang mana sejauh ini kepolisian telah bertindak secara profesional dan juga tegas sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan pemeriksaan penyelidikan dari proses kasus saudara AA Andi Arief yang dikenal oleh masyarakat. Dan sementara kembali ke rekan Reva dan juga Vandana di studio.